Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala habibil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlut tuqa wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qailin. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Maqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim. Alhamdulillah, yang saya muliakan Kiai Ahmad Fajri Zahroni, Ustaz Hadi, dan para asatid, santri-santri semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah pilih kita lahir daripada kandungan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita pikir saudara-saudara kita yang di luar sana, yang di luar daripada agama Islam, mereka tak ada keinginan, tak ada kemauan untuk lahir daripada perut ibu-ibu yang di luar daripada agama Islam. Tapi alhamdulillah kita tidak pernah minta. Kita tidak pernah meminta kepada Allah agar kita dilahirkan dari perut orang-orang yang beriman. Tapi Allah takdirkan kita untuk lahir daripada orang-orang yang beriman. Kemudian syukur kita kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala Masya Allah lahirkan kita di bumi pertiwi ini, di negara kita yang tercinta ini, yang penuh dengan kedamaian, di Indonesia. Bagaimana dengan di luar sana? Ya, walaupun mungkin kalian dengarnya, oh di Saudi itu sana begini, Masya Allah, seandainya saya lahir di sana, mungkin ya pernah ada di antara kita yang berpikir seperti itu. Kenapa saya nggak dilahirkan di Arab Saudi gitu? Tapi sebenarnya di Indonesia ini ada tempat yang paling enak, paling damai, paling indah. Saya cerita sedikit perjalanan kami dari Tarim ke Oman. Itu naik bus sekitar 18 jam. Nah, itu kan berpindah negara dari Yaman ke Oman. Nah, itu selama dalam perjalanan bus itu kami ada pemeriksaan kurang lebih 10 kali. Yang naik bukan petugas-petugas biasa, badan besar. Kalau kita di sini sebut tentara, polisi, 2 orang langsung pegang senjata, langsung minta paspor. Itu kurang lebih 10 kali kami pemeriksaan terus. Bayangkan. Kemudian di sana Masya Allah, kalau panas, ini kita cerita dunia ya, kalau panas itu sampai kadang-kadang 47 derajat panasnya. Gak kuat kita, dinyalain semua full AC, full kipas, masih panas. Gak kuat kita keluar. Dalam rumah panas, di luar pun juga panas. Kemudian kalau musim dingin ini beda dengan musim dingin. Pernah ke Wonosobo ya? Wonosobo atau Malang mungkin, daerah-daerah dingin, atau mungkin Puncak ya, dingin. Itu beda dingin kita di Indonesia dengan musim dingin di sana. Musim dingin di sana itu bikin penyakit asbabnya. Makanya orang Arab itu mereka lebih suka musim panas daripada musim dingin. Mereka lebih suka karena ketika musim dingin itu banyak sekali penyakit. Banyak sekali penyakit. Santri-santri tulab-tulab itu, baik laki-laki maupun perempuan. Perempuan kenapa saya tahu? Karena istri saya juga ngaji di sana, di Darul Faqih namanya. Tempatnya Ustazah Halimah Al-Idrus, tahu kan? Tempat beliau mengajar. Beliau tuh mengajar tarim tuh dulu. Ustazah Halimah Al-Idrus mengajar di Darul Faqih. Istri saya sekarang ngaji di situ. Itu kalau musim dingin banyak santri yang nggak masuk, mulai dari orang Indo sampai dengan orang Arab. Banyak yang nggak masuk karena menyebabkan penyakit. Makanya orang Arab lebih suka dia musim panas daripada
musim dingin. Kita di Indonesia masya Allah, panasnya di sini. Kalau panas gimana sih panasnya? Gak terlalu kan? Kalau di sana kita masya Allah 24 jam pakai kipas, AC hidup semua. Kadang baju itu ya dijemur sejam langsung kering. Kayak kalau cuci karpet gak usah bawa ke laundry, gampang. Jemur di luar kita kering, cepat banget. Alhamdulillah kita dilahirkan, ditempatkan oleh Allah SWT di bumi kita yang tercinta ini, Indonesia, masya Allah. Sangat juga, makanya biasa kalau ada jamaah-jamaah dari Arab Saudi datang ke Indonesia furud ya, itu mereka biasanya cerita Indonesia masya Allah surga dunia. Karena memang kenyataan seperti itu. Kita di Indonesia lebih tentram, lebih damai, sopan santun. Ya mohon maaf ya, aku bukan menjelek-jelekkan ini. Ini bahkan sudah banyak keluar dari kalam-kalamnya para habaib. Kalau mau belajar akhlak, mau belajar adab, tempatnya di Indonesia. Dan ternyata benar, akhlak kita jauh lebih bagus. Ya, masya-masya di sana bahkan sampai ngomong di kelas, akhlak orang Indonesia itu jauh lebih bagus dibanding orang Arab sendiri. Ini bukan jelek-jelek, tapi ini satu keunggulan lah. Kalau kita memang, makanya banyak itu juga anak-anak habaib itu yang dari sana justru belajar adabnya di Indonesia. Nah kita justru masya Allah, adab kita kepada sama anak kecil, sama sebaya, kemudian lebih tua dari kita, kemudian sama guru, sama ustadz, sama kiai, sama orang tua terlebih kita sudah pelajari masya Allah. Di sini terutama dengan bimbingan Kiai Fajri dengan Ustadz Haji, masya Allah ya, alhamdulillah. Dan alhamdulillah para santri yang Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam Al-Quran Imam Syafi'i pernah berkata, bahwasanya bukan Imam Syafi'i berkata dalam Al-Quran, tapi Imam Syafi'i pernah berkata, seandainya Al-Quran itu, dalam Al-Quran Allah hanya menurunkan satu surah saja, maka lakafa, maka sudah cukup. Sudah cukup untuk mewakili daripada 113 surah yang lain. Surah apakah itu? Wal asr, demi masa. Tapi kalau orang barat mereka mengatakan time is money, waktu adalah uang. Kenapa? Karena mereka berpikir bahwasanya kita ini berada dalam kehidupan dunia. Kalau ada uang, maka semuanya akan berharga. Tapi Al-Quran mengajarkan wal asr, demi masa. Innal insan, sesungguhnya manusia, orang kaya, raja-raja, miskin, laki-laki, perempuan, anak-anak, terutama masa remaja, masa muda, masa emas, semua rugi. Semua rugi. Siapa yang tidak rugi? Innal insan, sesungguhnya manusia, lafi khusr. Lafi khusr, lanya dalam taukid. Ketika dibaca panjang la artinya tidak, tapi ketika dibaca pendek lafi khusr, sungguh benar berada dalam kerugian. Apalagi anak-anak muda nih, kalau nggak manfaatkan waktunya dengan sebenar-benarnya, maka pasti nanti di masa akan datang pasti akan rugi. Makanya kiai kami dulu di Magelang, itu namanya Kiai Zudin, beliau sering mengatakan, kalau kamu ingin jadi ulama, waktunya adalah di masa muda. Kalau kamu ingin menjadi seorang dokter yang hafid Quran misalkan, waktunya adalah di masa muda. Kamu ingin menjadi perampok kelas kakap, waktunya di masa muda. Kamu ingin menjadi pejabat, waktunya di masa muda. Kamu ingin menjadi hafid Quran, ori, ya, waktunya adalah di masa muda. Kenapa? Karena waktu masa muda ini adalah waktu yang sangat-sangat berharga. Masa emas, pemikiran belum terlalu banyak. Ilmu masih mudah untuk masuk, Al-Quran mudah untuk dihafal. Coba kalian tanyakan orang-orang yang sudah berumur, sudah berkeluarga, untuk menghafal itu mungkin gampang, ya masih bisa. Tapi kesibukan yang menghalangi. Belum pekerjaannya, kesibukannya, anaknya, istrinya kalau sakit, ya
belum kalau dia punya santri, urus lagi santrinya, ya, belum kalau kerjanya di luar, seperti itu. Tapi kalau masa muda, masuk di pondok pesantren, kerjanya ya itu aja, mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali bersama dengan Al-Quran, seperti itu. Maka masa muda ini sangat bermanfaat, dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Antum semua kalau punya cita-cita yang ingin jadi pejabat yang hafal Quran, ingin jadi dokter yang hafal Quran, ingin jadi tentara yang hafal Quran, ingin jadi polisi yang hafal Quran, ingin jadi guru yang hafal Quran, ingin jadi insinyur yang hafal Quran, sekaranglah waktunya. Jangan kamu tunggu, oh nanti ketika umur saya 20 tahun, nanti kalau saya sudah berjenggot, tidak. Jangan seperti itu. Tapi waktunya adalah di masa muda. Karena menghafal ketika di masa kanak-kanak, masa muda, masa remaja, itu seperti kita mengukir, menulis di atas batu. Menulis di atas batu gimana? Seperti kuburan nisan bapak saya itu, meninggal tahun 2016, sampai sekarang tulisannya, namanya masih ada, jelas. Ya, bahkan makam-makam para wali di Zambal di sana, makam datuknya Habib Umar, Kiai Habib Abu Bakar bin Salim, ya. Kemudian makam-makam para wali pengarang kitab kami pelajari juga biasa di Darul Fikih itu, kami biasa pakai untuk penjelasan ibarat-ibarat. Itu ada di sana makam. Sampai sekarang tulisannya masih jelas. Padahal udah puluhan tahun, ratusan tahun. Makam Imam Fakih Al-Muqaddam, ya, masih terang. Tapi kalau udah tua, ya, bahasa kasarnya seperti menulis di atas air. Menulis di atas air gimana? Ya, cepat hilang. Tulis, hilang. Tulis, hilang. Makanya masa-masa muda ini, masya Allah, ya, dimanfaatkan baik-baik. Saya salah satunya. Saya ini masuk pondok pesantren setelah tamat MTS, kurang lebih 15 tahun. Alhamdulillah sampai sekarang masih jadi santri, masih mondok. Itu pun saya menyesal, kenapa nggak dari dulu pas tamat SD masuk pesantren, atau bahkan kalau bisa dari SD sudah dikenalkan dengan pesantren. Ini kecil-kecil, masya Allah. Umurnya berapa? 10 tahun, masya Allah. Belum tamat SD kan? Nah, nggak apa-apa. Luar biasa. Saya pernah berpikir, kenapa saya nggak masuk pondok pesantren dulu ketika tamat SD, lebih cepat, lebih bagus, ya. Kemudian para santri dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.